Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu kembali dengan Pak Wahyu pada pelajaran SKI. Kali ini Pak Wahyu akan melanjutkan materi yang kemarin kita sudah pelajari ya, yang sudah kita pelajari, yaitu penyebab terjadinya Fathu Makkah. Nah, ini Pak Wahyu lanjutkan bagian yang kedua ya, materi yang berikutnya. Jadi terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Jadi masih lanjutannya yang kemarin, bahwa pembebasan kota Mekah itu terjadi karena orang kafir Quraisy berkhianat terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan kaum muslimin. Oleh karena itu, karena terjadi pengkhianatan, maka pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Makkah beserta pasukan Muslim untuk melakukan pembebasan kota Makkah, dan saat itu berhenti di sebuah tempat yang bernama Maruz Zahran dan berkemah di sana. Nah, mendengar berita bahwa kota Mekah ini akan dibebaskan, maka kaum kafir Quraisy berencana untuk melawan ya. Berencana untuk melawan. Pemimpin-pemimpinnya itu mengadakan perundingan, kemudian menugaskan kepada Abu Sufyan. Saat itu Abu Sufyan ini masih menjadi pasukannya orang kafir Quraisy ya, untuk melakukan penyelidikan di sana. Nah, ketika Abu Sufyan ini melakukan penyelidikan di sana, Abu Sufyan ini menemui Rasulullah langsung ya, menemui Rasulullah, lalu dia masuk Islam. Nah, mungkin karena melihat kekuatan pasukan Islam saat itu sangat besar, Abu Sufyan ini kemungkinan untuk melawan itu sangat susah ya, sangat sulit. Maka Abu Sufyan masuk dalam Islam saat itu. Lalu karena Abu Sufyan ini masuk Islam, maka Rasulullah memberi penghormatan kepada Abu Sufyan untuk menjadi pelindung bagi kaum Quraisy. Nah, ini saking baiknya Rasulullah ya. Jadi dia memberi penghormatan, atau Rasulullah memberi penghormatan kepada Abu Sufyan untuk melindungi kaumnya, yaitu dengan membacakan maklumat dari Nabi Muhammad yang isinya itu: satu, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan berarti dia aman. Yang kedua, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram berarti dia juga aman. Dan barang siapa yang menutup rumahnya juga aman. Ini maksudnya jika orang kafir Quraisy itu mematuhi ketiga maklumat yang diberikan Rasulullah melewati Abu Sufyan ini, maka dipastikan akan aman. Terus berikutnya, sebagian besar dari kaum Quraisy ini menuruti perintah Abu Sufyan. Jadi pada ikut perintahnya Abu Sufyan atas perintah Rasulullah. Sedangkan yang lainnya ini ada yang berusaha untuk menghadapi pasukan Islam dengan bergabung bersama pimpinan-pimpinan orang kafir Quraisy seperti Ikrimah, Syahwan, Suhail bin Amr, dan Hamzah bin Qais saat itu ya. Tetapi usaha mereka gagal, lalu melarikan diri dari pasukan Islam, yang pasukan Islam saat itu dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Nah, Khalid bin Al-Walid ini juga dulu pimpinannya orang kafir Quraisy saat itu ya. Pada saat perang Uhud ini, Khalid bin Walid ini berhasil menghancurkan pasukan pemanah yang turun dari gunung dengan pasukan kudanya. Nah, akan tetapi
karena mendapatkan hidayah dari Allah, Khalid bin Walid ini juga masuk ke dalam agama Islam sama seperti Abu Sufyan ini tadi yang berencana untuk menyelidiki kekuatan orang Islam. Nah, karena orang kafir Quraisy itu sudah pada ketakutan dan pada lari karena melihat kekuatannya Rasulullah beserta pasukannya itu sangat besar, maka strategi Rasulullah supaya tidak terjadi pertumpahan darah dan terjadi peperangan yang menimbulkan banyak korban dari kedua pihak, maka dibuatlah strategi ya. Jadi sebelum masuk kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar menghindari pertempuran dan pertumpahan darah, kecuali jika memang dalam keadaan terdesak. Hal itu karena selain supaya tidak terjadi korban, itu juga karena kota Makkah ini adalah tempat yang suci, sangat diharamkan di sana untuk melakukan peperangan jika selain untuk mempertahankan diri. Jadi jika tidak terpaksa di sana itu tidak boleh terjadi keributan, peperangan atau suatu hal yang menimbulkan korban jiwa. Terus strateginya seperti apa? Strateginya yang pertama yaitu mengumandangkan takbir sehingga menggetarkan hati yang mendengar. Nah, hati yang mendengar itu ya bisa dari kaum muslimin, juga bisa dari kaum kafir Quraisy tergetar dan takut sehingga tidak melakukan perlawanan. Terus yang kedua, melakukan penyerangan dari segala penjuru. Nah, ini strategi yang kedua ini. Jadi kota Mekah ini diserang dari atau dikepung, bukan diserang karena tidak ada perlawanan ya saat itu. Jadi dikepung dari sisi utara, selatan, timur, barat, dikepung sehingga orang kafir pada ketakutan saat itu. Terus yang ketiga, melarang pasukannya untuk membunuh musuh jika tidak melawan dan menyerah. Nah, ini orang kafir saat itu pada menyerah karena tidak mampu untuk melawan, maka banyak yang diampuni. Jadi tidak, kalau menyerang ya mungkin dilukai atau dibunuh, tapi karena tidak menyerang ya tidak diapa-apakan. Terus yang keempat, melarang pasukannya untuk tidak merampas senjata kecuali jika senjatanya itu digunakan untuk menyerang. Jadi nggak boleh merampas senjata, misalkan bawa pedang tapi nggak digunakan untuk menyerang ya tidak dirampas. Berikutnya strategi Rasulullah yaitu melakukan diplomasi agar tidak terjadi pertumpahan darah. Diplomasi itu apa? Diplomasi itu perundingan. Jadi diajak berunding, suku kafir Quraisy ini, suku Quraisy ini diajak berunding supaya tidak lagi berperang. Padahal perundingan sebelumnya di perjanjian Hudaybiyah itu orang kafir Quraisy ini mengkhianati isi perjanjiannya ini, tapi Rasulullah masih mau untuk mengajak berunding supaya tidak terjadi korban. Berikutnya berdoa memohon pertolongan Allah supaya dimenangkan, karena Allah itu adalah Maha Pemberi kemenangan. Jadi ini adalah strategi-strategi yang direncanakan Rasulullah untuk menaklukkan kota Mekah tanpa terjadi peperangan. Dan hasilnya bagaimana? Dan hasilnya kemenangan di pihak muslimin. Jadi pada tepat tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin berhasil memasuki kota Mekah tanpa perlawanan. Nah, ya, berarti doa Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah, diberi kemenangan, tapi tidak ada korban ya, atau sedikit korbannya ya, tidak ada korban jiwa. Rasulullah setelah memasuki kota Mekah langsung menuju Ka'bah, lalu mendatangi Hajar Aswad, kemudian menciumnya. Setelah melakukan tawaf, Rasulullah memerintahkan kepada pasukannya untuk menghancurkan seluruh berhala yang ada di sekitarnya. Jadi saat itu
di Mekah itu banyak sekali berhala-berhala yang digunakan suku Quraisy ini untuk menyembah, ya, untuk disembahnya. Padahal dalam ajaran Islam itu sangat dilarang orang itu menyembah berhala. Setelah mengerjakan sholat, Rasulullah menemui kaum Quraisy yang telah menyerah, ya, yang telah berkumpul di Masjidil Haram. Nah, orang-orang Quraisy ini yang dulu itu pernah memusuhi, pernah menghina, pernah mencaci, mengancam membunuh Rasulullah, mengancam untuk membunuh Rasulullah. Nah, saat itu semuanya tertunduk tak berdaya di hadapan Nabi Muhammad SAW karena sudah tidak mampu untuk melakukan perlawanan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Nah, ini yang harus kita contoh. Beliau memaafkan segala perlakuan buruk yang pernah dilakukan orang kafir Quraisy kepada beliau. Jadi dimaafkan semuanya, walaupun dulu itu pernah mencaci, memusuhi, menghina, memaki, dan mau membunuh juga, tapi diampuni oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah Ka'bah bersih dari berhala, Rasulullah memberikan kunci dan kepengurusannya kepada Utsman bin Thalhah, ya. Jadi setelah Rasulullah membersihkan Mekah dari berhala, kuncinya diserahkan kepada Utsman. Jadi tujuan Rasulullah di sini bukan untuk menguasai kota Mekah, bukan, tapi tujuannya yaitu untuk membersihkan kota Mekah dari berhala-berhala agar penduduk yang ada di situ itu tidak lagi menyembah berhala itu, tapi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu cerita terakhir dari kisah Fathu Makkah. Intinya pasukan Muslim atau orang-orang Muslimin memenangkan dalam pembebasan kota Mekah atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kebaikan hati Rasulullah SAW, sehingga sampai sekarang kita diperbolehkan haji di sana, perbolehkan umroh setiap saat tanpa ada syarat-syarat yang merugikan orang Islam, ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang dari pelajaran yang sudah kita pelajari ini, yaitu peristiwa Fathu Makkah ini, maka ada hikmah yang dapat diambil. Hikmah itu manfaat, ya, manfaat yang bisa kita ambil dari peristiwa itu, yang bisa kita contoh, yang telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu adalah jadilah orang yang pemaaf, ya, seperti yang dicontohkan Rasulullah. Jadi jadilah orang yang mudah memaafkan orang lain, walaupun orang itu jahat kepada kita atau membuat kita sedih. Nah, itu kita, jika orang itu minta maaf, maka kita wajib memaafkan. Terus yang kedua, jika kelak jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang arif. Ini bukan arif, ya, arif dan bijaksana, ya, arif dan bijaksana. Jadilah pemimpin yang arif dan bijaksana seperti Rasulullah. Itu apa yang dilakukan Rasulullah dalam memimpin saat perang, yaitu memerintahkan agar melindungi wanita dan anak-anak dalam penyerangan terhadap kota Mekah. Memang niatnya ini bukan menyerang, ya, tapi untuk menguasai kota Mekah. Tapi jika ada perlawanan, ya jadi menyerang, tapi ternyata tidak terjadi perlawanan dan tidak membunuh musuh yang tidak berdaya. Jadi kalau musuh itu sudah menyerah, ya tidak boleh kita sakiti, tidak boleh kita bunuh. Mungkin kalau ditawan boleh, ya. Nah, terus yang ketiga, jangan mempunyai sifat pendendam. Nah, ini walaupun pernah disakiti, kita tidak boleh punya sifat dendam. Bersikaplah atau berlakulah sabar terhadap orang-orang yang menghina kita,
balas perlakuannya dengan doa yang baik-baik. Jadi kita doakan supaya apa? Supaya orang-orang yang dulu pernah menghina kita ini diberi hidayah oleh Allah, karena manusia itu tidak mampu merubah hati orang lain. Yang bisa merubah hati orang lain menjadi baik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doakan, ya Allah, semoga orang yang menyakitiku itu berubah menjadi baik ya Allah. Nah, seperti itu. Jadi didoakan yang baik, bukan didoakan yang jelek. Kalau didoakan yang jelek maka hasilnya juga tidak baik. Ya Allah, semoga orang yang menyakitiku jatuh dari pohon, lah itu kan tidak baik. Nanti malah doa yang jelek itu bisa kembali ke diri kita. Maka doakan yang baik-baik. Itu sifat Rasulullah yang harus kita contoh. Yang terakhir yaitu hikmahnya atau manfaatnya, yaitu berani mencegah kemungkaran dan kebatilan. Kemungkaran itu sesuatu yang tidak baik ya, kebatilan juga tidak baik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras dalam menyembah berhala. Nah, ini menyembah berhala ini adalah kemungkaran yang harus kita basmi, kita hindari. Nah, kalau sekarang itu sudah tidak ada berhala ya. Kalau zaman dulu banyak sekali berhala itu banyak. Kalau zaman sekarang itu berhalanya sudah beda. Ya. Nah, ini hikmah dari peristiwa Fathu Makkah dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi SKI peristiwa Fathu Makkah sudah selesai. Kalian pelajari lagi, mungkin kalian baca buku paket kalian dari awal lagi supaya lebih paham ya. Dan mungkin itu yang bisa Pak Wahyu jelaskan. Selamat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.